أشافى على حب الرضاع وإن تفطمه يا الفاطمي فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يصيبي وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فربما Ma iku opo al jaizu utawi sifat jaiz. Sifat jaiz itu masuk pembagian yang ketiga setelah wajib, kemudian muhal, kemudian sifat jaiz. Yang masing-masing nggak sama. Wajib bukan berarti muhal, muhal juga bukan berarti jaiz. Jadi ora padha. Fi haqqir rusuli ing dalem hae para rasul. Fi haqqir rusuli ing dalem hae para rasul. Karena yang kemarin ada sifat jaiz untuk Allah, kemudian ada sifat muhal untuk Allah, kemudian ada juga sifat wajib untuk Allah. Begitu juga kemarin sifat wajib bagi Rasul juga ada, sifat muhal bagi Rasul juga ada, dan sekarang gilirannya sifat jaiz bagi Rasul. Adapun sampean kalau ingat ya alhamdulillah, kalau nggak ingat ya diingat-ingat lagi. Sifat wajibnya Rasul ada berapa, kemudian apa saja. Sifat muhalnya Rasul ada berapa, kemudian apa saja, itu kan harus diingat. Kemudian sifat muhalnya Rasul ada berapa, kemudian apa, ini harus diingat. Jawab al-jaizu utawi sifat jaiz. Al-jaizu utawi sifat jaiz fi haqqihim, fi haqqihim ing dalem hae rusul. Fi haqqihim ing dalem hae rusul. Rusul tadi apa artinya? Piro-piro rasul. Fi haqqihim ing dalem hae rusul. Kulluma iku saben-saben barang. Kulluma iku saben-saben barang. La yu'addi, ada yu'addi. La yu'addi kang ora nekakake, kang ora nekakake apa kulluma, kang ora nekakake apa kulluma ila naqsin marang kurang. Kurang itu
hilang atau bisa jadi jatuh. Ila naqsin marang kurang fi muratibihim ing dalem derajate rusul, ing dalem derajate rusul, pangkatnya, kemuliaannya boleh. Derajate kena, pangkate ya kena, kehormatane ya kena. Fi muratibihim ing dalem derajate rusul al-aliyati kang mulya. Mulya kena, luhur ya kena, mulya. Al-aliyati kal akli kaya dahar. Ngerti dahar nggih? Apa sih dahar sih? Dahar kok ngelak. Dahar itu makan. Mangan kena, makan kena. Kal akli kaya dahar. Wasyurbi lan ngunjuk. Ngerti ngunjuk? Apa? Minum. Betul. Wasyurbi lan ngunjuk. Iki krama, basa krama sing alus ngunjuk. Sing kasar ya jeglek. Nggih, ngokop iku kasar. Monggo mbadhok, monggo jeglek kuwi kasar. Lah nek monggo dahar iku alus, monggo ngunjuk berarti alus. Ya. Kalau kebetulan kalian ada di perjalanan, berperilakulah yang sopan. Misalnya ada orang ketemu, monggo Pak dahar, monggo Pak ngunjuk. Walaupun itu di warung, ya, nggak ada salahnya kita menawarkan dengan adab dan akhlak yang baik. Misalnya najwa ya di warung, kemudian pesan sarimi, terus di sebelahnya cuma minum es, nggak ada salahnya najwa itu menawarkan diri. Monggo Pak dahar rumiyin, monggo Mbak dahariyin, ojo sampai kasar. Monggo Mbak badok. Wal atosi wal ju'i lan lesu. Wal ju'i lan lesu. Lesu itu lapar. Bukan berarti lesu pegel ya. Lesu itu lapar. Basa Jawane. Wal atosi lan ngelak. Ngelak itu haus. Haus itu butuh minum. Basa Jawane ngelak. Ana maneh ngorong. Ngorong iku ya ngelak, kudu ngombe. Wal maradi lan loro. Loro itu sakit. Basa Jawa sing alus gerah. Nggih, gerah. Nek rodok biasa kesel. Rodok kasar sithik gering. Zidan jare gering. Nah, kuwi berarti rodok kasar. Berarti sing rodok biasa zidan jarene kesel. Wakeh basane wong Jawa. Ana kesel, ana gering, terus ana gerah. Nek greges iku wis beda maneh. Nama penyakit greges. Wal bai'i lan adol tinuku utawa wal bai'i lan adol. Wal bai'i lan adol. Wal bai'i lan adol. Jadi sifat jaiznya para rasul itu ya sama seperti kita. Ya pernah ada rasul yang jual beli, kerjanya jual beli, seperti Nabi Yusuf misalnya. Nabi Yusuf itu pernah menjadi seorang pedagang. Rasulullah juga begitu. Wasyirai lan tuku.
Wasyirai lan tuku. Basa Jawa sing alus tumbas. Bahasa Indonesiane membeli, bahasa Arabe syira. Syira. Wal mauti lan mati. Basa kramane sedo. Kapundhut tilar donya sing rada kasar bangka. Nggih, kuwi sing rada kasar. Tilar donya mati, kapundhut, sedo, bangka. Wal hayati lan urip. Urip basa aluse gesang. Orang gesang loh ya, gesang. Hidup bahasa Indonesiane. Warahati lan istirahat. Warahati lan istirahat. Watta'adi lan kangelan. Rasul itu ya manusia, jadi ya sempat juga mengalami yang namanya kesulitan, sehingga ada dalam salah satu ayat inna ma'al usri yusra. Rasul pernah dikasih wahyu itu agar supaya dalam menjalani kesulitan itu selalu sabar, jangan putus asa, jangan menyerah, terus kerjakan. Sama seperti kalian misalnya belajar opong kok wangel, cek ngaji, cek sekolah, wangel tenanan, angel. Bagaimana langkahnya? Tetap kamu baca, tetap kamu pelajari pelan-pelan, sabar. Nanti pada saatnya akan ada jalan keluar. Kadang-kadang solusinya ketika ketemu teman, diskusi, ketemu guru disampaikan, Pak, aku sinau iki kok wangel piye Pak iki. Nanti kadang-kadang ada solusi, ada jawaban. Yang penting jangan putus asa. Misalnya Zidan gawe layangan, gak dadi. Bingung, agar gawe gak dadi. Ini bagaimana? Ya terus kerjakan itu sambil mendatangkan teman, sambil mendatangkan orang lain yang mungkin bisa. Nah dengan begitu nanti Zidan akan dikasih tahu, oh, Zid, sampeyan gawe iki kleru kudune ngene. Ya. Taleni dhisik akeh dipayu. Engko mumbule apik dan seterusnya. Fala ya juzu. Mongko ora wenang. Fala ya juzu mongko ora wenang. Ayat tasifu apa yen to bersifatan sapa Rasul? Apa ayat tasifu yen to bersifatan sapa Rasul? Betul. Yen to bersifatan sapa Rasul bima kelawan barang. Bima kelawan barang. Yu'addi kang nekakno apa ma. Yu'addi kang nekakno apa ma. Yu'addi kang nekakno apa ma yang mendatangkan. Bahasa Indonesiane. Yu'addi kang nekakno ila ta'tilil maksudi. Ila ta'tilil maksudi. Marang ilange tujuan. Memperpanjang itu artinya mengkaburkan, menghilangkan. Ila ta'til maksudi, marang ilange tujuan. Marang ilange tujuan min irsalihim, saking kautuse Rasul. Saking kautuse Rasul. Kalama kaya wuta. Wuta iku basa sing rada alus. Kalama kaya wuta. Bahasa Indonesiane buta. Sing rada kasar
Wuta iku picek ya. Wuta buta nggih. Wal barosi lan lara baros. Lara baros iku sakit yang menular. Buduk kaya lara buduk, lepra dan lain sebagainya. Jangan sampai ya, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit ini. Sakit baros itu mengerikan sekali. Wong ku nek sakit baros, tangane didembek iku kadang iso protol. Mengerikan gak kira-kira? Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit yang seperti itu. Baros itu bahaya. Termasuk jenis yang menular. Jadi tangan itu nek kapan kena dibatek itu iso pedot. Protol dengan sendirinya. Ini baros. Jare wong Jawa buduk. Penyakit buduk itu penyakit gede yang harus kita jauhi karena itu menular. Mudah-mudahan nggak sampai terjadi kita kena musibah seperti baros, eman-eman, ngesakno, isek perawan, moro-moro kena penyakit baros. Naudzubillah, mudah-mudahan jangan. Nggak kebayang dah nih Najwa esok sore awan bengi lak nangis ya Allah, nasib saya begini ya Allah, nangis. Ya mudah-mudahan berdoa saja. Wal jununu lan edan gendeng. Wal jununu lan gendeng. Basa kasare bento. Gendeng, bento, gila, junun. Basa sing rada nyentrik majnun. Ente majnun, kamu gila. Kaya bahasa Arab apik tapi elek artine. Hei, ente majnun. Diarani bahasa Arab kok guya-guyu. Padahal ra ora artine. Artine apa? Majnun iku gila, gendeng. Pon, ada yang ketinggalan. Kal ama tadi wuto. Wuto iku buta iku ora ningali. Basa kasare picek. Al picekku huwa ora ketok. Picek iku ora ketok. Lah di antara picek sing paling bahaya iku piceke ati. Nek piceke moto wis gak masalah. Artinya enggak begitu bahaya besar. Tapi nek piceke ati iki bahaya. Saya pernah tahu salah satu orang di desa sebelahnya Kedung Waras pokoknya. Itu ada orang yang enggak bisa melihat tapi masih bisa transaksi. Ngladeni wong nang toko ya iso. Gawe kopi ya iso. Nyusui wong ya iso. Masyaallah kuasane Gusti Allah. Wonge ya apal kitab dzibak. Lho, bayangno padahal wuta lho. Dan enggak sedikit orang buta masih hafal Quran. Carane piye? Ya cukup hanya diraba begini. Terus diwaca iso kersane Gusti Allah. Artinya apa? Buta mata itu memang bahaya, cuma tidak seberapa dibanding buta hati. Wong kuwi wis kapan atine picek peteng donya iku. Gak ngerti apik, gak ngerti elek, peteng kabeh. Mergo wis kadung atine iki peteng. Atine picek. Contone ngene. Ana wong kena musibah, kesel. Misalnya zina tak contohnya. Zina itu kesel, awake wadem panas. Nah, zina ini kalau nggak dapat pertolongan dari Allah, hatinya akan gelap. Di saat sakit itu, nggak pernah zikir, nggak pernah ingat Allah. Kemudian suaranya ini selalu nada marah terus. Wis kudu serengen. Mergo hawane guys. Gak ingat Allah sama sekali. Wis ora salat, ora adus, ora zikir, pikirane ora eling Allah. Isine kuwi kudu muring-muring tok. Ini contoh kecil orang kalau hatinya sedang buta. Coba kalau hatinya zila ini enggak buta misalnya.
Di saat sakit dia masih ingat Allah, sakitnya nggak seberapa, masih bisa ditangguhkan karena ingat Allah. Pas adem panas, ya Allah mending. Insya Allah zila gak muring-muring, mergo isek gelem nyebut Allah. Wong kune isek gelem nyebut Allah. Di saat sakit, saya pastikan dia tidak akan begitu meluapkan kemarahan. Lalu luapan kemarahan itu bagian daripada rasa kesalnya seseorang karena hatinya sedang buta. Makanya di Quran itu summum bukmun yung fahum la yarjiun. Bahaya. Makanya jangan sekali-kali membiarkan hati kita itu sakit. Hatinya picek, bahaya. Raro apik, raro elek. Roti dianggap telek, telek dianggap roti. Kuwi wong sing atine picek. Mana hati-hati. Nah, ini berbicara tentang sifat jaiznya Rasul. Sifat yang sah-sah saja bagi Rasul itu apa? Kalau dalam tauhid sebelumnya dikatakan basarun lakal basari. Sifat jaiznya para Rasul itu adalah sifat kemanusiaan yang sama dengan manusia lain, tapi tidak mengurangi derajat kerasulan. Artinya apa? Rasul itu sama dengan kita, cuma yang nggak sama, kalau Rasul mengerjakan apa-apa seperti kita tidak, Rasul tidak melupakan Allah, selalu ingat kepada Allah. Beda dengan kita. Contoh lagi, dahar sampean mangan, Rasul ya mangan, tapi mangannya Rasul mesti eling Gusti Allah. Lah nek sampean belum tentu loh ya. Kayak Audi ini misalnya makan minum belum tentu ingat Allah, tapi Rasul pasti ingat Allah. Beda gaya makannya Rasul dengan makannya kita beda. Kanjeng Nabi ku nek muluk driji telu. Coba bayangno, dahar kaya apa man? Saiki. Dan Kanjeng Nabi ku ora tau mangan wareg, ora tau. Ku apa maneh ku wareg kan sangat jauh dengan umatnya. Kadang-kadang sampean ora tau mangan suwi, mangan sing enak, mangan pisan wetenge sampai jeblung. Gawe ngadeg angel saking warke. Contone wayah poso. Ayo nek wis ngasar niki ngelak panganan. Sak enenge panganan dikelumpukno kabeh. Buah-buahan kelumpukno. Es sak enenge kelumpukno. Kolek sak enenge kelumpukno. Sego sak iwake dikelumpukno. Wis total. Karek ngenteni maghrib. Begitu wis azan maghrib, apa yang terjadi? Akeh kene ese tok wetenge wis kenceng. Sek ra nrimakno, tambahi kolek, ra nrimakno sek kurang. Kae mangan neh. Kurang. Gasakno cireng. Kurang neh, gasakno pentol. Akhire nek jero weteng ki bal-balan. Es musa kolek, terus cireng musa pentol, bal-balan. Krungu adane sak gletak pisan. Ra kuat tangi. Mbek menggeh kuwareken. Nah ini contohnya. Rasul gak seperti itu. Kanjeng Nabi kuwareken ra tau. Mangane kuwareken ku haram, enggak oleh. Sampeyan mangan sampai kuwareken niku hukume haram. Lah contone piye wong kuwareken niku? Mangan tapi balik. Saking wareke mangane sampai balik. Ngombe ya ngono, ngombe. Saking wareke wisan balik. Iki tengere kuwareken haram enggak oleh. Lah ini berbicara tentang sifat kemanusiaannya para rasul itu kayak apa? Ya sama seperti kita. Rasul makan, kita pun juga makan. Rasul minum, kita pun juga minum. Cuma gayanya beda. Kanjeng Nabi ku nek ngunjuk mesti ndonga. Mari ngunjuk ya mesti ndonga. Beda sekali dengan kita.
Kadang-kadang ngombe ora bismillah, bar ngombe age eling. Masya Allah, aku urung maca donga. Ini kadang-kadang terjadi. Kemudian lapar. Nabi dan Rasul itu juga pernah merasakan lapar. Sama dengan kita. Kita pun juga merasakan lapar. Hanya saja lapar yang dialami oleh mereka para Rasul dan Nabi itu semakin mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sekali dengan kita. Kadang-kadang kaliran lesung bunga lali Gusti Allah. Ini malah jauh dengan Allah. Wal atosi, haus, Rasul juga begitu. Sakit, Nabi dan Rasul juga sakit. Bedanya kalau sakitnya para Nabi dan Rasul itu semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena Nabi dan Rasul ketika sakit itu diterima dengan sabar dan ikhlas. Lah nek kelase aku sampean niku dikai kesel kadang-kadang ora trimo ngersula grendul gregetan niku berarti ora trimo. Lah sing kesel sapa? Gusti Allah. Lha ngono lho. Kemudian wal bai'i wasyira, jual beli. Rasul itu juga ada yang jadi pedagang. Cuma gaya dagangnya para Rasul dan Nabi ini juga beda dengan gaya kita. Kadang-kadang Rasul itu dagangnya jujur, para Nabi juga begitu. Tapi kita kadang-kadang mau menyelewengkan kejujuran. Kemudian wal mautu wal hayatu, ada hidup juga ada mati. Ternyata para Nabi dan Rasul juga mengalami hal yang serupa. Sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada saatnya Nabi di mana dilahirkan dan ada saatnya Nabi ketika wafat. Lahirnya di mana? Di Makkah. Wafatnya di mana? Di Madinah. Lahirnya di kota Makkah, wafatnya di kota Madinah. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah sebentar lagi hari kelahiran beliau. Karena ini sudah masuk di bulan Safar, habis Safar baru Rabiul Awal atau bulan di mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan oleh Allah melalui ibunya yang namanya siapa? Siti Aminah. Kemudian ayahnya siapa? Abdullah. Dan itu sering ya dilantunkan oleh para habaib, para santri, di mana saat beliau Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota Makkah, kemudian wafatnya di kota Madinah, ibunya Siti Aminah dan ayahnya Sayyid Abdullah. Paham ya? Nah, yang terakhir sebagaimana sifat jahitnya Rasul, ini saya mengingatkan kembali, jangan lupa untuk membaca sholawat kepada Nabi, karena ini sudah mau mendekati hari-hari kelahiran Nabi. Ya walaupun di luar hari kelahiran Nabi kita tetap membaca sholawat, tapi lebih istimewa ketika di hari kelahiran Nabi. Walaupun nggak bisa sholawat yang panjang, bisa juga dengan sholawat yang pendek-pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.